Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hasan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Arum Rohmawati SPD, pengajar praktek di program calon penggerak tentunya di angkatan 10 Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Budi Utomo dalam kegiatan pendampingan individu 2 CGP angkatan 10 Kabupaten Jombang. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala limpah nikmat, rahmat, karunia dan hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita hidup sekali di dunia ini bisa mendapatkan nikmat yang luar biasa, Islam dan iman, yang nanti akan menghantarkan kita sewaktu-waktu bisa masuk surga selamat dari neraka. Tentu nikmat tersebut harus disyukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan suri tauladan yang baik bagaimana syarat untuk menjadi calon ahli surga. Kita diberi contoh yang baik, maka kita harus mencontoh dan mempraktikkan. Terlebih kita yang ada di sini sebagai guru yang nantinya apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan, baik ilmu maupun pembinaan kepada siswa kita akan membawa dampak yang positif. Ini semua adalah ajaran dari terdahulu kita. Maka disyukuri alhamdulillah jazahumullahu khairah. Yang ketiga, atas kehadiran semuanya dalam kegiatan pagi hari ini di SMA Budi Utomo, kami syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Acara ini nanti tentu akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi rencana program, tentu di pendampingan individu 2 angkatan 10 Kabupaten Jombang yang diselenggarakan di SMA Budi Utomo. Saya selaku kepala sekolah membuka acara ini dan nanti akan mengikuti kegiatan ini. Semoga membawa makna, membawa keberkahan untuk kita semua, karena dengan guru penggerak tentu akan menjadikan kita bisa lebih baik memahami bagaimana mengajar yang diharapkan oleh kita semua. Dan pada kesempatan yang baik ini pula kami berharap kepada peserta ya bisa mengikuti dengan baik, dengan lancar, dan jangan sungkan ya, karena semua adalah belajar, terutama Bu Arum ya. Mohon maaf barangkali di sini ada kurang dan lebihnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu insya Allah dari saya, semoga sukses selalu, lancar, barokah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembukanya ikut Pak Heboh. Baik, yang terhormat Bapak Heboh Handono Pribadi Luhur MPD selaku Kepala Sekolah SMA Budi Utomo Perak, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pengajar di SMA Budi Utomo Perak. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di pagi hari ini ada pendampingan individu 2 yang akan dipresentasikan oleh Bu Muzida atau Bu Lela. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, oh iya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sampai lupa Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, karena di sela-sela kesibukan saya yakin minggu-minggu ini itu banyak rapat, banyak juga kegiatan, dan juga mengajar masih kelas 10 dan kelas 11 Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, terutama untuk Bapak Heboh juga yang pastinya juga banyak program dan kegiatan beliau masih sempat untuk mendukung dan mensupport Bu Lela selaku CGP. Baik,
Baik Bapak Ibu, di dalam pendidikan guru penggerak ini itu nanti dilaksanakan selama 6 bulan nggih, yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan nggih, yang Bu Lila ini masih statusnya CGP, calon guru penggerak. Bismillah, nanti 4 bulan lagi sudah sah, semoga lulus dengan nilai yang terbaik nggih Bu Lila nggih. Jadi C-nya sudah hilang, jadi nanti bisa menjadi guru penggerak dan sah nggih. Nggih, seperti itu. Nah, di dalam program pendidikan guru penggerak ini ada banyak sekali materi-materi dan ilmu pengetahuan yang nantinya bisa diaplikasikan di dunia pendidikan, terutama Bu Lela ini yang bertugas di SMA Budi Utomo. Salah satunya di modul 1 ini ada filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana kita tahu bahwa itu sudah diaplikasikan di kurikulum Merdeka. Nah, ada juga nilai dan peran guru penggerak yang sudah Bu Lela pelajari, dan ini ada visi misi guru penggerak. Nah, tujuan dari pertemuan hari ini adalah kalau sekolah kan pasti sudah memiliki visi dan misi yang sangat luar biasa. Terutama saya tahu dari Pak Hebo, dari awal saya di sini sudah diceritakan bagaimana program kurikulum yang ada di SMA Budi Utomo ini sudah sangat luar biasa sekali. Nah, di sini Bu Lela ini sebagai CGP atau sebagai warga sekolah yang tentunya memiliki pemikiran dan ide-ide gimana nanti saya bisa mengajar murid-murid, siswa-siswa di sini itu yang masa akan datang gitu, nanti seperti apa yang bisa diaplikasikan terutama di kurikulum Merdeka. Jadi ini bukan maksud untuk merubah visi misi sekolah, mboten. Jadi di sini Bu Lela selaku warga sekolah yang mempunyai ide dan visi misi yang tentunya nanti demi keberlanjutan dan mengembangkan SMA Budi Utomo. Nanti Bu Lela kan sudah belajar tentang nanti ada inquiry apresiatif, ada bagaimana cara menyusun ide-ide itu dari Bagja, nanti akan dijelaskan Bu Lela. Nah, Bu Lela sudah mempunyai ilmu-ilmu itu Bapak Ibu. Nanti mungkin Pak Hebo waktu menyusun visi misi atau kegiatan program apa nanti mungkin bisa melibatkan Bu Lela. Bu Lela di sini nanti kalau sudah sah jadi guru penggerak, walaupun ada kegiatan misalnya tidak ada SK-nya, nggak ada namanya Bu Lela. Bu Lela ya harus, walaupun harus membantu, iya. Jadi misalnya nggak sampai disuruh Pak Hebo ya, dan nggak sampai diobrol-obrol atau nggak sampai dijawel Pak Hebo misalnya, ayo Bu Lela gitu, itu Bu Lela insya Allah nanti selama 6 bulan itu sudah benar-benar digembleng, bergerak. Jadi disuruh bergerak aja ya, walaupun nggak badannya aja yang bergerak, tapi otak dan pikirannya harus sangat-sangat bergerak. Tapi memang diklat yang paling dari Kemendikbud yang paling sangat luar biasa itu ya CGP ini Bapak Ibu. Bukan berarti kalau dulu kan kita diklat apapun kan yang penting ikut dapat sertifikat, mboten Bapak Ibu. CGP 6 bulan ini ada yang tidak lulus, ada Bapak Ibu. Jadi kita itu ada daring, ada online, offline yang seperti ini. Itu nanti kalau misalnya ada CGP yang kurang berkompeten itu ya ada yang tidak lulus juga. Jadi memang walaupun beliaunya sudah mengikuti selama 6 bulan ya, jadi nggak seenaknya sendiri Bapak Ibu. Kalau misalnya diklat misalnya nggak ikut sekali, itu kalau misalnya kita ikut workshop kan pasti lulus pasti dapat sertifikat yang penting itu ikut sekali atau 2 kali. Kalau CGP 6 bulan ini nanti bisa sharing sama Bu Lela seperti apa, tapi itu semua indah kok Bapak Ibu ya, karena memang benar-benar ilmu yang didapatkan itu memang sangat luar biasa. Dan nanti bisa tanya-tanya Bu Lela, kita walaupun ada supportnya dari Kemendikbud itu juga sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu yang masih muda-muda di sini, silahkan nanti sharing sama Bu Lela, bisa ikut, tidak menyeramkan itu Bapak Ibu. Namanya Kemendikbud itu mengadakan suatu diklat program itu pasti juga sangat luar biasa, apalagi dapat PP yang menyenangkan pasti juga happy ya. Soalnya saya pesennya sama CGP semua itu yang penting jenengan itu happy ya, pasti itu nanti ilmu juga berkah barokah, terutama buat siswa-siswi dan rekan sejawat semuanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ini nanti Bu Lela akan menyampaikan visi misinya yang tentunya diadaptasi dan disinkronkan dari
apa ini kebiasaan-kebiasaan di SMA Budi Utomo ini. Nggih. Monggo silakan Bu Lela, dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Alhamdulillahilladzi adhabana al-khazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin atas semua rahmat dan hidayahnya yang diberikan pada kita semuanya pada pagi hari ini sehingga bisa berkumpul untuk belajar bersama ya. Saya juga belajar membuat visi guru penggerak atau membuat visi untuk sekolah umumnya, khususnya untuk diri saya dulu. Dan juga pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya ucapin syukur alhamdulillah jazakumullahu khaira. Dan pada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, pada pagi hari ini, juga pada Pak Kepala Sekolah, Pak Hebo yang sudah berkenan hadir di sela-sela kegiatan yang sangat saya rasa udah banyak sekali kegiatan, bahkan saking banyaknya sampai kemarin memilih guru untuk ikut di pendampingan individu itu sangat padat ya pokoknya. Saya harus koordinasi sangat alot dengan Bapak Wakakurikulum, Bapak Ajis. Yang ini aja Pak, jangan, harus ini. Nah, tapi alhamdulillah sudah berkumpul dan sudah lebih dari cukup, sudah 10 orang saya kira sudah melebihi target karena seharusnya minimal 5 guru. Dan alhamdulillah ada tendik juga yang saya hadirkan, IT untuk Pak Odi dan juga Bu Mega sebagai kapus atau kepala perpustakaan. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan sedikit visi guru penggerak. Sebelumnya nanti akan saya sampaikan beberapa step cara membuat visi sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya pelajari di LMS maupun saat daring. Jadi beberapa kali di modul 1.4 itu ada 1.3 itu ada visi guru penggerak. Sehingga nanti akan saya sampaikan. Adapun untuk visi dari sekolah, umpama nanti bisa dikombinasi dengan visi yang saya punya lebih baik. Apabila masih dipakai saja visi yang dari sekolah itu cukup, ya tidak apa-apa. Saya sampaikan seperti ini. Nah, sebelum kita memasuki menyampaikan visi saya, mari kita tahu dulu apa itu visi. Visi itu apa sebenarnya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Visi itu apa? Tujuan, ya. Target, harapan. Hampir semua benar ya, tujuan, target, sama harapan. Mari kita lihat. Visi itu merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, dream, cita-cita, mission, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Kalau dalam pendidikan, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, jika engkau melihat seseorang murid berkarakter baik, maka kita akan mengatakan itulah Indonesia. Seperti itu. Misalnya kita melihat murid kita sedikit aja karakternya, misalnya menemukan barang, kemudian dia mengembalikan ke tidak mengambil atau menyiarkannya, kita langsung melihat, oh itulah Indonesia. Atau misalnya kita melihat orang Indonesia sedang di luar negeri, dia memakai batik, kita langsung paham itulah Indonesia. Demikian itulah visi. Jadi ketika kita membentuk visi, itu adalah harapan kita, impian kita nantinya murid kita akan seperti itu. Ketika kita sudah keluar dari, anak murid kita sudah keluar dari SMA Budi Utomo, kita akan kenal, oh anak yang model kayak gitu, yang ngomongnya sopan santun, yang dia berbudaya, itu berarti SMA Budi Utomo. Nah, itu visi. Nah, sehingga visi adalah masa depan kita nantinya. Nah, visi pendidikan ini mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang saya rangkum ada empat filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu punya filosofi, juga punya trilogi. Kalau trilogi itu sebagai peran kita, itu nanti sudah kami pelajari di modul 1.2 mengenai peran guru ya, peran dan nilai guru, yaitu Ingarso Sung Tulodo,
Ing madya mangun karso tuturi handayani. Adapun untuk filosofi sebagai berikut. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi, ketika kita sudah memiliki sebuah sekolah dan ada organisasi pendidikan, maka disitulah kita menyemai benih-benih. Nah, kita ini sebagai petaninya. Jadi guru itu dianalogikan atau sebagai guru, sebagai seorang petani. Nah, menyemai atau istilahnya kayak seperti ini adalah murid kita. Bagaimana kita membuat benih ini bisa menjadi baik? Berarti kita harus menyiapkan banyak sekali yang agar anak itu jadi baik. Contohnya kita bisa membeli pupuk. Kita bisa membeli pupuk untuk subur, biar subur, kita kasih pencahayaan, kita kasih irigasi supaya nanti hasilnya tumbuhan itu menjadi tumbuhan yang baik. Jadi pendidikan itu adalah persemaian dan masing-masing tumbuhan punya karakteristik sendiri-sendiri. Itulah pendidikan. Dianalogikan dengan murid kita, masing-masing anak itu datang ke sekolah tidak dalam keadaan kosong, bukan tabula rasa. Mereka itu adalah seperti sebuah kertas yang ada garis titik-titiknya, kita yang menebalkannya. Jadi mereka tidak kosong. Sama dengan benih yang tadinya hanya semian seperti ini, semuanya bentuknya sama, tapi ketika dia sudah mulai dewasa akan kelihatan, oh ini kodrat zamannya, oh ini kodrat alamnya seperti apa, akan tahu. Kemudian tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun, bukan menuntut ya. Kalau di Ki Hajar Dewantara trilogi ada ing madya mangun karso. Jadi kita itu berada di tengah untuk menuntun anak menuju masa depan yang dia inginkan, dan yang terpenting adalah agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga kita di kurikulum Merdeka itu berharap ketika anak itu sudah mendapatkan pendidikan, maka pendidikan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya sebelum kita mengajar, pastinya kita sudah bikin, kalau bahasa Inggris ada namanya pretest atau istilahnya assessment diagnostik, untuk mengetahui minatnya anak di mana, bakatnya di mana, gaya belajarnya bagaimana. Sehingga pada saat kita mengajar nanti, anak itu guru sudah mempersiapkan, oh anak ini itu minatnya ada di sini. Berarti kalau misalnya saya ngajar bahasa Inggris, bacaan yang saya pakai, oh misalnya dia senang sport, saya kasih teks mengenai sport, seperti itu. Contohnya ya. Ini saya mengatakan mengenai pendidikan dulu ya, sebelum masuk ke visi. Kemudian dan yang terakhir adalah semua itu relevan dengan budi pekerti. Jadi budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi dalam pendidikan juga kita berperan untuk menjadikan anak itu berkarakter. Kalau kita sudah memiliki karakter 6 TL ya, 6 tabiat luhur yang kita semua tahu, dan bahkan setiap kita memulai pelajaran di jam pertama, anak-anak sudah membaca janji siswa, yaitu karakter kita 6 tabiat luhur, yaitu rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, dan mujid. Kemudian untuk membuat sebuah visi misi atau visi, kita harus memasukkan dimensi profil pelajar Pancasila. Insya Allah sudah hafal semua ini, Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu sudah hafal semua ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Atau kalau kita kenal berakhlakul karimah ya. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Insya Allah nanti dari semua ini akan saya gunakan dimensinya di beberapa, ada mandiri, nanti ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, sama beriman yang saya pakai untuk memasukkan visi saya, memasukkan profil pelajar Pancasila ke dalam visi yang akan saya buat. Sebelum kita belajar visi, sepenting apakah visi itu, mari kita lihat sedikit video dari Bernard Baird.
Monggo sambil didahar. Mbak Mega ini belum. Biar nggak anak-anak aja ya, gurunya juga. Nggih. Oh, sorry. Seru ya Bu ya? Bapak seru ya? Sambil di refleksi ini mengilustrasikan apa? Oke, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Videonya seru? Ada yang ingin mungkin berbagi, kira-kira video tersebut itu menggambarkan apa? Mengilustrasikan apa? Untuk meraih puncak, there's so many effort, banyak usaha. Oke. Untuk mencapai puncak kita need to many effort to get it gitu ya. Kita membutuhkan banyak sekali usaha untuk bisa mendapatkannya, termasuk visi. Jadi visi dibuat itu nggak sekedar biar cakep kasih visi 80%, bukan, tapi visi itu memang untuk mencapai tujuan yang benar-benar kita akan pakai itu, sehingga untuk membuat visi itu ada beberapa step-steps yang akan kita gunakan supaya nanti pada saat kita mencapai membuat visi itu benar-benar akan kita gunakan jadi budaya positif di sekolah tersebut. Sebagaimana Bernard tadi pada saat dia sebelum dia mencapai aku pengen ke puncak itu, dia usaha ngambil tasnya aja udah cara begini nggak bisa, cara begitu nggak bisa, sampai pada akhirnya dengan cara apapun sampai bisa naik ke puncak. Itu berarti usaha untuk bisa mewujudkan visi itu sangat berat. Jadi semua stakeholder, semua tenaga kita harus kita gunakan untuk bisa mewujudkan itu. Kita lihat ya bagaimana visi itu dibuat. Nah, sebelum kita masuk ke visi, kita bikin dulu kalimat rumpang untuk mewujudkan murid impian. Karena visi itu adalah tujuannya hanyalah untuk mendapatkan
supaya murid kita sesuai dengan murid impian kita ya. Ini ada beberapa, saya beri LK gitu. Saya beri lembar kerja untuk menuliskan murid impian kita, dan ini sudah ada 6 pertanyaan. Bapak Ibu bisa ditulis bebas nggih, tidak usah menyontek. Pagi-pagi Siap. ujian ya. Pagi-pagi sudah mendapatkan ujian, mohon maaf. Diisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin harapkan muridku nanti jadi apa gitu. Ini ya, kalimat rumpangnya ada saya tuliskan seperti ini, ada 6. Belum, jangan dulu. Yang saya kasih waktu ya. Kita memimpikan murid yang seperti apa. Misalnya saya pengen murid yang kalau orang Jawa bilang itu peduli gitu, apa sih namanya? Berakhlak, Gaptek, ya. beradab misalnya, atau lebih spesifik kalau ketemu sama gurunya mau salam, ramah misalnya. Atau murid saya maunya yang beragam kecerdasannya, nggak cuman pinter bahasa Inggris aja, yo pinter. Ada yang pinter bahasa Inggris, ada yang pinter matematika, ada yang pinter penjas, ada yang pinter ekonomi, seperti itu. Nah, silakan dimimpikan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, mau seperti apa muridku nanti. Kemudian yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah apa. Misalnya murid itu adalah kertas kosong misalnya, atau benih tanaman kecil yang nantinya akan, dan lain sebagainya. Silakan ibu-ibu ditulis, bapak ibu ditulis sesuai dengan keinginan ibu, mimpi bapak ibu menginginkan murid seperti apa. Tidak ada waktunya ya, santai mawon. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan misalnya RPP. Atau kita mengutamakan fisik yang kuat. Mengutamakan karakter, atau mengutamakan kesiapan saya, boleh. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini berarti insya Allah Bapak Ibu ini mengajar di SMA Budi Utomo udah lebih dari 5 tahun ya. Atau kalau yang tenaga pendidik insya Allah sudah sering berhubungan dengan murid dan sudah mengetahui karakter anak SMA Budi Utomo ya. Atau bisa juga ibu bapak pernah ngobrol dengan muridnya sehingga tahu, oh anak ini karakternya seperti ini, oh latar belakangnya anak ini seperti ini, bisa ya. Kemudian nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Misalnya kalau kita untuk saling berkoordinasi, saling berkolaborasi, boleh. Yakin untuk apa? Untuk sering-sering ngumpul misalnya. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bebas ya Bapak Ibu, ngapunten Pak Epo mboten ngisi mboten napa-napa. Tapi nggak apa-apa Pak Epo, semangat. Saya baru lihat, oh iya Pak Epo semangat. nggak apa-apa, Masya Allah. Iya. Semangatnya luar biasa. Ngapunten. Ya Allah. Semangat. Niki saya beri bocoran dari kalimat rumpang yang saya bikin ya Pak. Bisa lihat di YouTube saya. YouTube. Iya. Dan
don't forget to subscribe, comment and share. Nah ini murid impian saya, selalu riang gembira, memiliki hal yang beragam, peduli lingkungan. Ya ini saya yang bikin. Ini murid impian saya. Termasuk ini mimpi saya mengenai murid impian. Kemudian ini kita langsung kembali lagi ke visi ya. Kembali lagi ke visi. Tadi adalah sedikit uraian mengenai murid impian kita sebelum kita membuat visi. Nah, dalam modul 1.4, 1.3 kita belajar mengenai visi. Jadi untuk dapat merumuskan visi guru penggerak dalam prakarsa perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu? Kita lihat. Nah, inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana agar hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan ide ke arah yang lebih baik. Kalau seandainya di sekolah sudah ada budaya positif baik, ya tetap dipertahankan, lalu memunculkan ide lagi ke arah yang lebih baik. Istilahnya kalau orang Jawa bilang gayuh marang kasam purnan, walaupun kesempurnaan adalah milik Allah. Sempurna itu ya. Lagunya siapa itu? biar nggak serius-serius amat kayaknya. Lagunya mencerminkan umurnya. Oh iya. Ya Allah Bapak jangan disepil Pak umur. Kemudian, kita menggunakan Bagja. Agar inquiry apresiatif bisa terlaksana dengan baik, maka menggunakan metode Bagja. Ada yang tahu Bagja itu apa? Bagja itu kalau bahasa Sunda artinya apa teh? Itu naon ya? Eta orang Sunda Bu sebenarnya, tapi tetiasa carios Sunda. Bagja itu artinya bahagia. Cuman di Bagja di sini nanti adalah akronim dari, ada yang bisa? Yaitu yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. B adalah buat pertanyaan utama. Jadi buat pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kira-kira nanti kita mau apa yang kita pakai? Kita lihat dulu. Kalau saya udah bikin seperti ini. Nah, ini ya. Buat pertanyaan utama, yang pertama membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, pertanyaan dibuat untuk memprovokasi, menginisiasi perubahan atau prakarsa. Kemudian melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi atau tim perubahan, dukungan dan urgensitas. Yang umum biasanya saya pakai kertas. Kemudian yang kedua A, ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Istilahnya seperti kita ATM. Jadi kita bisa mungkin koordinasi dengan komunitas mana yang bisa mewujudkan, oh dari sekolah ini kita kayaknya bisa ngambil ide nih. Nah, kemudian ditambahkan dengan hal yang sesuai dengan dikombin dengan sekolah kita. Gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan bisa terwujud. Apa gali mimpi itu? Yaitu menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Kemudian membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur, kapan, di mana dan siapa aja. Yang selanjutnya adalah J, jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yaitu mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi. Mempertahankan perubahan. Kemudian yang terakhir adalah AE atau atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Ini atur eksekusi pengertiannya adalah menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan,
merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan co-create masa depan, mendesain jalur komunikasi dengan dan pengelolaan rutinitas, misal protokol, SOP, knowledge management, monef, dan refleksi. Dari Bagja tadi saya sudah merumuskan sebuah visi. Visi saya adalah berlandaskan iman dan takwa, mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berwawasan global, dan mandiri melalui budaya literasi. Jadi saya berfokus pada budaya literasi. Karena sekali lagi budaya literasi, jangankan murid ya, guru aja kadang-kadang misalnya ada pengumuman nih, atau ada pengumumannya sudah lengkap di WA atau di mana, tapi kadang karena kita malas baca, kadang di skip, ternyata di mana sih kita nanti masih nanya, padahal sudah ada jelas. Jadi budaya literasi nanti dari budaya literasi ini nanti akan mewujudkan murid yang berwawasan global dan mandiri melalui itu, dan akan berkoordinasi dengan kapus atau kepala perpustakaan. Tapi literasi itu nggak melulu hanya di perpustakaan ya, mereka bisa mencari referensi bacaan dari mana-mana. Di pondok juga banyak ya, masuk budaya literasi dengan membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis, atau misalnya dia bisa belajar literasi itu keluar dengan cara misalnya dia pergi ke suatu tempat, kemudian ternyata di situ dia ada hal-hal yang perlu dia baca dan bisa dimasukkan ke dalam karakter mereka. Nah, ini kalau visi SMA Budi Utomo, berprestasi, berusaha secara maksimal mewujudkan generasi penerus profesional, religius, excellent, solidarity, trustworthy, akhlakul skill sama mandiri. Akhlakul aja Pak ini. Akhlakul karimah. Soalnya saya dapatnya akhlakul di website. Akhlakul karimah harusnya skills dan mandiri. Ini visi yang saya ambil dari website kita. Hampir sama dengan saya, hanya saja kalau di saya visinya itu karena guru penggerak itu nanti ada seperti prakarsa perubahan yang lebih spesifik. Ada yang mungkin menggunakan budaya menulis. Kalau saya budaya literasi. Dari literasi ini saya berharap nanti anak bisa menjadi penulis, bisa menjadi storytelling, bisa menjadi banyak hal. Dengan literasi bisa menjadi banyak. Dan saya ada di dalamnya ya, dalam tim literasi, sehingga saya mengangkat ini dalam prakarsa perubahan saya untuk visi guru penggerak yang mungkin nanti bisa dikombinasi dengan sekolah seperti ini. Kalau di sekolah seperti ini. Kalau ini kan masih ya banyak ya yang diimpikan banyak. Kalau saya fokusnya ke sini. Insya Allah cukup dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas perhatian dan support Bapak Ibu dalam penyampaian visi saya, meskipun masih belajar. Sekali lagi saya masih belajar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti Bapak Ibu mau mengajukan pertanyaan, kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, kalaupun tidak akan saya lemparkan kepada pengajar praktek saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feedback dulu Bapak Ibu. Feedback. Umpan balik. Oh nggih, monggo. Barangkali ada yang mau umpan balik dari apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada kritik negatif, positif, tapi saya harapkan positif. Umpan balik dari apa yang sudah saya sampaikan. Ada Bapak Ibu? Ya, terima kasih atas apa yang disampaikan dari Ibu Zita. Saya kira juga memberikan inspirasi pada guru yang lain yang juga belum menjadi guru penggerak, karena memang pada dasarnya guru penggerak ini adalah untuk membuka wawasan baru terkait dengan dunia pendidikan saat ini yang mungkin dulu hanya sebatas mengajar berpacu pada guru, anak dituntut bukan dituntun. Ini yang saya kira nanti perlu
garis bawah yang mulai saat ini sudah mulai kita gerakkan budaya berpacu pada siswa berdiferensiasi. Alhamdulillah insya Allah sudah banyak perubahan. Namun dengan semakin banyak yang mengikuti guru penggerak atau program CGP ini, saya kira bukan hanya nanti mendapatkan apa dari pemerintah, tapi kami berharap bisa merasakan langsung dampaknya kepada dunia pendidikan, khususnya di SMA Budi Utomo yang pada muaranya tadi sempat membuat suatu visi misi sekolah menurut CGP. Nah, bagi saya memang dari visi misi sekolah yang dahulu ini perlu ada revisi, karena memang program sekolah yang saat ini itu sudah berbeda dengan yang dahulu, sehingga ada international class, ada dual track, ada BUFA, itu untuk menuju ke visi sekolah yang baru. Sehingga dengan apa yang disampaikan Bu Mujita tadi, ya tentu kita tim yang nanti insya Allah akan melibatkan perwakilan guru, perwakilan siswa, komite, yayasan, itu kita ajak juga bermusyawarah menyetuskan visi sekolah yang baru, yang mudah diingat, mudah dipraktekkan, dan juga menuju kesuksesan itu juga tidak terlalu sulit, karena tentu berdasarkan kebudayaan baik yang sudah ada di sekolah. Saya kira luar biasa, tadi sudah banyak menjelaskan ya. Semoga ini nanti terus berkelanjutan. Kalau dilihat dari CGP ini adalah bergerak dan menggerakkan. Ini saya kira nanti tinggal nunggu menggerakkannya ini. Semoga sukses dalam proses belajar di CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari yang lain ada tanggapan, Pak Aziz? Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Bapak Hebo sudah memberikan feedback kepada presentasi yang saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ada tambahan lagi? Dari saya. Oke, Bapak Waka, Bapak Aziz, monggo. Kalau bicara tentang visi sekolah ini ya, versi bule lah kalau ini kan. Nah, kalau terkait dengan visi sekolah secara umum, sekolah itu kan adalah satu ekosistem yang tidak hanya murid dan guru saja, tapi juga di situ ada tenaga kependidikan dan masyarakat sekitar. Nah, literasi ini kalau menurut saya tidak hanya dibebankan kepada murid saja, tapi kita harus membuat satu ekosistem yang satu sama lain ini saling menyokong, sehingga nggak terputus hanya kepada muridnya saja, tapi gurunya nggak literat, terus tenaga kependidikannya nggak literat, masyarakat sekitar juga nggak literat. Nah, terus akhirnya murid ini ketika keluar dari sekolah, ya akhirnya kembali lagi ke settingan awal. Di sekolah banyak sekali yang membuat dia menjadi literat, menjadi siswa atau pribadi yang bisa membaca di berbagai macam media ya. Tapi ketika kemudian dia sudah keluar dari sekolah itu, dari lingkungan sekolah, ya sudah settingan kembali lagi seperti awal. Nah, ini kalau menurut saya visi sekolah ini juga menyangkut tidak hanya kepada murid, tapi juga kepada ekosistem sekolah yang ada, sehingga hasilnya menjadi lebih holistik. Oke, terima kasih. Oke, adapun untuk yang tadi dari Bapak Kepala Sekolah yang alhamdulillah visi sekolah nanti akan dirubah sesuai dengan program di sekolah, yaitu program IC International Class sama dual track. Ya, semoga aja nanti visinya bisa lebih simple dan memang benar-benar arahnya semua sama. Kemudian visi ini terus dari Pak Aziz tadi, visi ini dibuat bukan hanya untuk generasi, tapi juga untuk semua warga sekolah dan juga masyarakat. Memang benar. Hanya saja sekali lagi visi ini adalah harapan kita untuk murid. Tapi nanti runtutannya seperti yang saya berikan tadi, yang ini eksekusi. Nah, siapa yang berperan dalam mengontrol? Jadi dalam visi ini, misalnya saya budaya literasi,
yang berperan itu siapa? Misalnya siapakah yang berperan dalam mengontrol pembiasaan? Pembiasaan misalnya kalau IC, pembiasaan berbahasa Inggris setiap hari Senin, siapa yang mengontrol? Nah, dari pembuatan visi itu kita sudah tahu, oh visinya nanti literasi, berarti nanti di literasi ini ada orang-orang yang memang dia mengontrol nanti supaya di IC harus bahasa Inggris gitu. Jadi ini sebelum kita menciptakan ini, kita sudah menyiapkan siapa yang akan berperan dalam mewujudkan visi tersebut. Itu. Jadi yang saya di A ini atur eksekusi, bahkan nanti bagaimana agar pembiasaan ini bisa mewujudkan murid dan guru. Nah, terbiasa dalam pemanfaatan teknologi. Bahkan mungkin bisa ditambahkan murid, guru, dan tenaga pendidik serta masyarakat. Nah, karena ini saya dulu pakainya yang saya utamakan teknologi, jadi bahasanya teknologi ya. Kalau ini kan sudah revisi, ini visi saya sudah revisi. Nah, misalnya kalau, jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa membuat visi itu tidak sekedar oh pantese iku gawe religius. Nah, tidak, tapi kita mengacu pada ini yang saya sampaikan tadi. Ini buat pertanyaan yang prosedurnya seperti ini. Sehingga kita sudah benar-benar istilahnya merumuskan visi itu tidak sekedar hanya nama, kata-kata yang disusun sehingga menjadi kalimat yang pantas, tidak, tapi memang benar-benar itu loh nanti visi itu yang jadi dreams kita bahwa anak ini nanti itu adalah produk dari SMA Budi Utomo. Kalau produk SMA Budi Utomo berarti nanti kita juga menggerakkan tenaga pendidik, kemudian guru, masyarakat bahkan kita gerakkan, gitu. Nah, sama seperti kalau kita kan sudah juga, walaupun kan ada 6 TL ya, budaya 6 TL. Meskipun 6 TL itu sudah ada di sini, ada class activity, ada lost and found corner, itu walaupun sebenarnya itu di sekolah, di yayasan, tapi sekarang kan sudah terimbas ke masyarakat, dan masyarakat pun juga mulai memahami itu. Oh, anak sekolah itu sekarang kok kemana-mana ngomongnya bahasa Inggris ya? Iya, karena apa? Karena visi kita adalah berwawasan global, misalnya seperti itu. Dan yang mengontrol siapa? Yang mengontrol ya sekolah. Bahkan mungkin nanti di warung-warung bisa pakai semuanya order here, misalnya kayak gitu. Terus menunya juga pakainya bahasa Inggris, beverage atau foods kayak gitu. Terus itu nanti kita yang menciptakan itu gitu. Sehingga nanti visi itu menggerakkan semua orang, semua warga. Dan nanti jadinya adalah produk kita, yaitu murid yang berwawasan global. Baik, Bapak Ibu, saya memberi tambahan sedikit mawon nggih. Presentasi yang dilakukan Bu Lela sudah sangat luar biasa nggih, penyampaian visi misinya beliau sebagai CGP. Nah, saya melihat di sini ada visi misi dari SMA Budi Utomo, yakni berusaha secara maksimal mewujudkan generasi penerus yang profesional, religius, excellence, solidarity, trustworthy, sama akhlakul karimah nggih, tadi skill sama mandiri. Baik Bapak Ibu, karena di visi misi itu kan untuk mewujudkan kebersamaan nggih. Nah, adanya visi misi itu kalau hanya satu orang, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Waka, itu tidak bisa terwujud. Nah, visi misi itu harus diwujudkan semua stakeholder, mulai dari Bapak Ibu guru, tendik, tenaga pendidikan ya, dan juga semuanya. Karena kita semua itu sebutannya warga sekolah. Warga sekolah itu diri dari semuanya sampai satpam dan lain sebagainya menjaga itu juga termasuk warga sekolah kita. Nah, tentunya mengacu pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu tadi, saya rasa di sini sudah masuk semua nggih. Dan satu yang rentan Bapak Ibu, yakni berkebinekaan global. Salah satu dari profil pelajar Pancasila itu. Terutama di SMA Budi Utomo ini kan berkebinekaan global itu kan ras, suku, dan kalau agama otomatis sama semua nggih Islam. Kalau suku, ras itu mungkin sangat berbeda Bapak Ibu, karena jenengan itu sangat luar biasa. Kalau mungkin di SMP saya itu kan zonasi nggih, jadi mungkin RT situ saja. Ada mungkin yang tetangga saya dari Gudo itu pun mereka jalur prestasi hanya 1-2 saja. Jadi jarang sekali yang dari luar kota, apalagi luar Jawa nggih.
kalau jenengan-jenengan ini sangat luar biasa, karena jenengan ini tidak hanya dari Perak, bahkan mungkin kalau ngendikannya Pak Hebo hanya 20% gitu Pak G, kalau yang sekitar sini banyak itu yang luar Jawa, luar kota, itu mungkin dari segi kecil bahasa saja sudah berbeda dari kita G. Bahkan juga pengajar Bapak Ibu guru. Nah itulah pentingnya nanti jenengan mungkin program-program yang mengedepankan akhlak itu di sini sudah sangat luar biasa juga, nggih. Maka dari itu mungkin butuh ekstra lebih sabar kalau Bapak Ibu guru di sini, karena mungkin akhlaknya anak juga sangat berbeda. Mungkin adatnya di daerah Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya itu mungkin ya sama, cuman pasti ada bedanya, nggih. Kalau kita kan mungkin zonasi hanya lingkup RT RW situ saja. Kalau jenengan-jenengan ini kan dari berbagai penjuru daerah itu ada, nggih. Nah mungkin itu Bapak Ibu. Terus tadi Pak Hebo juga ngendikan kalau mungkin nanti akan sedikit dirombak nggih, karena memang harus upgrade dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi sudah ada program baru IC ya, International Class. Nah International Class itu kan mungkin nanti lebih visi misinya lebih upgrade ke IC itu tadi juga, jadi lebih global gitu Bapak Ibu. Nah itu tadi Pak Ibu juga ngendikan ada menuntut jadi menuntun. Betul Bapak Ibu. Saya sendiri nggih itu juga dulu itu secara nggak sadar Bapak Ibu, menuntut bukan berarti langsung ngancam Anda sebagai mboten. Anak dulu KKM, dulu itu ada KKM Bapak Ibu. Sekarang juga ada, tapi mungkin sekarang KKTP, kriteria kelulusan tujuan pembelajaran gitu. Jadi hanya namanya saja yang diubah. Kalau dulu KKM-nya 70, anak dapat 70, pasti saya bilang, ayo kamu bisa 80 gitu. Udah dapat 80, kamu bisa. Jadi saya tuh hanya menuntut anak-anak untuk dapat nilai 100, 90, tapi saya nggak ngelihat anak itu bahwa anak itu memang punya karakter yang berbeda-beda. Kemampuan anak pun juga berbeda. Makanya sekarang kan muncul ada auditory, kinestetik di dalam kurikulum Merdeka, dan satu lagi visual. Nah itu kan memang anak yang tidak bisa diam itu memang dia cenderung ke kinestetik. Nah bagaimana sekarang dikembalikan lagi ke Bapak Ibu guru, bagaimana kita itu mengajar. Kalau misalnya kita tuntut anak itu buat kamu ya harus bisa ini dan ini gitu, kan anak itu kemampuannya berbeda. Kadang matematikanya pinter tapi olahraganya ternyata dia kurang. Ada yang olahraganya dapat 90, 100 terus ya, tapi ternyata di fisika, di IPA, IPS itu memang dia kurang gitu. Jadi kita harus menyadari di kurikulum ini memang kita harus lebih banyak menggunakan beragam pembelajaran buat anak-anak, karena memang kita harus menyadari kemampuan anak itu memang berbeda. Nah itu tadi sudah dari Pak Ebo. Yang Pak Aziz tadi, untuk betul sekali literasi itu tidak hanya untuk anak-anak tapi untuk warga sekolah, bahkan masyarakat sekitar juga perlu kita ajak untuk berliterasi, karena literasi itu tidak hanya membaca buku yang tebal. Hanya tadi order here itu juga kayak banner-banner atau termasuk kayak buanglah sampah pada tempatnya, itu juga termasuk literasi Bapak Ibu. Jadi literasi itu tidak hanya kita membaca buku yang full itu ya, tapi sedikit juga itu mungkin dari banner, dari apa, itu juga termasuk literasi. Tapi saya yakin di sini kalau untuk tadi perpustakaan sudah tidak diragukan lagi ya, sudah tingkat provinsi itu sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah. Nah untuk tadi mungkin itu jadi butuhnya stakeholder dari, kalau untuk mewujudkan sesuatu memang harus warga sekolah, bahkan bapak penjaga, satpam pun juga itu juga harus kita libatkan biar ada ownership. Nah ini nanti belajar Bu Lela di modul 2, modul 3 itu ada nanti bagaimana cara mengelola program biar anak itu memiliki rasa ownershipnya juga. Jadi biar memiliki rasa tanggung jawab itu seperti apa. Nah yang terakhir untuk Pak Yusuf tadi, bagaimana proses CGP, betul sekali yang di-sharingkan oleh Bu Lela tadi. Alhamdulillah baru pertama Pak Ebo. Itu saya ketemu Pak Ebo itu waktu loka, ternyata memang baru pertama dan sangat luar biasa, langsung tembus 3 Pak Maulana, Pak Dwi dan juga Bu Lela. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu, karena di sekolah lain juga banyak yang sampai 3 kali 4 kali juga tidak lolos karena memang kan nanti kalau mau daftar itu memang harus benar-benar real dari jenengan. Karena saya
kebetulan saya kan CGP angkatan 5. Angkatan 5 itu adalah angkatan pertama di Kabupaten Jombang. Dulu itu memang tidak meraba-raba, nggak ada teman sharing sama sekali, dan masih apa ya, di YouTube juga ndak ada, referensi juga sangat jarang. Kalau sekarang mungkin jenengan bisa lihat referensi di YouTube itu sangat banyak sekali nggih, di internet itu sangat banyak. Nah dulu saya memang kalau alhamdulillahnya dulu yang daftar 12 di SMP, dan kebetulannya yang lolos itu cuman saya, Bu Tuti mengambil jalan langsung PP itu bisa. Kalau sekarang pengajar praktik harus dari guru penggerak nggih. Nah itu nanti kalau mau daftar CGP guru penggerak itu memang bener-bener real dari pengalaman jenengan, karena dari pengalaman teman saya yang sampai 3 kali gagal itu. Kenapa? Karena beliaunya mengarang indah, jadi program itu walaupun bagus tapi tim verifikatornya itu tahu kalau misalnya apa ini jenengan misalnya itu program-program bagus itu ternyata ngarang, itu bener-bener tahu nggih Bapak Ibu. Jadi alah sekedar cuman ini ya Bu Lela ya, mungkin kita pikir alah sistemnya kok ternyata yang baca paling ya dibaca sekelas mboten Bapak Ibu. Jadi CGP ini bener-bener dibaca oleh panitia. Kalaupun memang saya dulu aja program sekolah itu hanya yang apa ini di sekitar kelas aja, jadi bukan program yang wah harus ke ini lomba, enggak. Itu memang kita ceritakan yang real dari kita sendiri. Walaupun misalnya saya belum pernah mengangkat lomba anak-anak di tingkat kabupaten aja belum pernah, ini gimana, apakah bisa daftar CGP? Bisa Bapak Ibu, jenengan ceritakan, malah justru jenengan di situ intinya curhat, enggak apa-apa, jenengan ceritakan keluh kesah. Tadi saya di kelas 10 misalnya, ini ada anak yang seperti ini tapi saya bisa menangani dengan cara seperti ini. Justru itu yang nanti akan diloloskan panitia. Jadi jenengan nanti kalau daftar itu jangan misalnya jangan punya program yang bagus, enggak apa-apa, yang udah jenengan laksanakan yang penting. Kalau mengarang indah itu justru teman-teman saya banyak itu, iya, malah justru malah tidak lolos, enggak. Saya malah lomba antar pondok. Iya, betul sekali. Itu saya juga lomba juga yang saya laksanakan di sekolah saya sendiri itu seperti apa gitu. Jenengan jadi benar-benar memang real. Nah, untuk simulasi mengajar juga bahkan wawancara itu 1,5 jam, 1,5 jam tidak ada hentinya gitu Lela. Itu tidak ada berhentinya. Jenengan salah pun misalnya jenengan justru jangan ngarang Bapak Ibu. Asesor itu tahu. Jadi jenengan salah ngomong sedikit itu pasti nanti dikejar dan ujungnya jenengan lelah sendiri karena berbohong. Jadi nanti itu kalau jenengan ada yang ikut untuk simulasi mengajar dan wawancara itu jenengan harus real. Enggak apa-apa walaupun itu bukan sesuatu yang wah, tapi asesor itu pasti nanti akan milih jenengan kalau itu dari usaha jenengan sendiri gitu. Jadi nanti itu karena wawancara itu enggak pertanyaan satu berhenti dulu boten Bapak Ibu. 1,5 jam itu terus diteter. Jenengan misalnya ada, mohon maaf, misalnya ada yang ditambah-tambahin, jenengan nggak ngelasain, jenengan itu dikejar terus sampai jenengan itu nanti pasti ya Allah apa aku mau ngomong ini. Jadinya iya betul sekali. Dan itu saya aja dulu kalau CGP alhamdulillah maksudnya lancar. Pas waktu pengajar praktik juga tetap dari CGP itu 150 angkatan pertama itu tetap diseleksi Bapak Ibu. Jadi diambil cuma 23. Itu pun juga prosesnya ada tahap sampai 4 itu. Menunggunya juga hampir setengah tahun sendiri. Jadi saya dulu juga posisi di rumah sakit itu ya. Itu pun juga asesor enggak cuman mohon maaf saya lagi di rumah sakit ini mungkin nanti ada berisik atau gimana, oh iya nggak apa-apa gitu, iya nggak apa-apa Bu, sudah gitu aja. Jadi nggak ada kayak oh iya Bu nanti saya korting apa enggak. Jadi wes pokoknya ya itu mungkin untuk menggembleng kita nanti apa ini. Dan Bu Lela juga nanti kan apa ini bisa menggerakkan, saya yakin insya Allah bisa membantu Pak Heboh juga nggih, karena Pak Dwi sama Pak Maulana juga sudah pindah ke negeri yang lain nggih, tapi beliau masih bilang ala Bu enak di sini di sana. Iya nggak apa-apa, terus maunya gimana, sudah di sini kok nggih. Kemarin saya sudah pendampingan di Pak Dwi nggih di SMA Jogoroto gitu, alhamdulillah sudah ini. Kalau yang satunya Pak Maulana sama teman saya Bu Tuti itu nggih. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Bismillah, semoga Bu Lela bisa menginspirasi semuanya dan bisa membantu Pak Heboh dan semua warga sekolah di sini nggih. Jadi insya Allah berkah ya buat kita semua nggih. Mungkin itu saja Bapak
Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, tutup berarti. Ya. Alhamdulillah cukup sekian dari kami, saya dan Bu Arum sebagai pengajar praktek. Apabila dari penyampaian kami berdua, saya terutama tadi ada yang mungkin bertolak belakang dengan mimpi Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti ada misalnya kalau ada sesuatu hal yang perlu lebih belajar atau mungkin butuh materi yang saya punya jurnal karya yang saya bikin selama 2 bulan mengikuti CGP. Jadi apabila melihat saya kok berteman dengan laptop, ya mohon maaf yang sebesar-besar. Kadang-kadang diajak ngobrol berteman sama laptop karena banyak judet yang harus saya kerjakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.